Shalom umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di channel YouTube Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Denpasar. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat yang kelima, saya undang kita semua untuk berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga pelajaran yang akan kami dengarkan pada saat ini dapat kami mengerti dengan benar, dan Tuhan tolong kami untuk supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal dan selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Tema pelajaran 1 Triwulan ini adalah dalam cawan lebur bersama Kristus. Kita telah belajar selama 1 bulan ini tentang bagaimana Tuhan menggunakan penderitaan sebagai kerangka transformasional iman untuk berkembang dan akhirnya menang. Kemudian melalui penderitaan Tuhan mau kita diubahkan dalam tabiat kita, agar kita dapat memperbaiki setiap cacat dalam tabiat kita. Dan untuk dapat benar-benar mengalami kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu, Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan dan kekecewaan datang, sehingga pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Setelah itu hasil dari penyucian dan belajar untuk minta pertolongan Tuhan, itu akan menjadikan kita karakter orang yang dimurnikan sebagai bijaksana dalam pemandangan Allah. Jadi kita dapat bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang memikirkan nasib ciptaannya yang jatuh dalam dosa ini, agar dapat kembali seperti awal saat Tuhan menciptakan kita, yaitu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan pelajaran minggu ini kita belajar mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang dan bagaimana cara kita mengatasinya. Melalui contoh kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab, melalui Bapak Abraham, Hosea, Ayub, bahkan Rasul Paulus. Kita tahu kisah Abraham yang fenomenal di Bukit Moria. Kita mungkin berpikir ini adalah ujian yang gila dari Tuhan terhadap Abraham. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh seorang bapa membunuh anaknya sendiri? Tapi ternyata tujuan Allah adalah agar Abraham benar-benar mengenal Allah dengan kasih-Nya, menyadari kasih Allah yang besar itu bagi manusia. Nyonya White menuliskan di dalam bukunya Alfa dan Omega jilid pertama halaman 173, kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar dia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran daripada pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia. Jadi, dengan Abraham mengalami sendiri bagaimana rasanya mengorbankan anaknya sendiri, Abraham memahami pengorbanan Allah dan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal hanya untuk menebus manusia yang berdosa. Dengan ujian itu, Abraham telah dibentuk oleh Tuhan, percaya tanpa syarat kepada Tuhan. Bahkan ketika perintah Tuhan itu seakan-akan tidak masuk akal. Dan kunci untuk bertahan hidup dari Abraham adalah Abraham mengenal suara Allah. Abraham mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Oleh karena itu, dia mengenal suara Allah. Abraham tahu bahwa itu perintah Allah yang pasti terbaik untuk dia. Dan bukan hanya Abraham saja yang mendapat ujian, tetapi bagi Ishak, putranya, imannya juga diuji. Aspek penting dari kisah ini adalah
partisipasi dan reaksi Ishak. Ishak sangat bisa berontak atau bahkan melarikan diri saat dia akan dikorbankan di atas mezbah. Dan mengatakan bahwa ayahnya adalah orang tua gila karena mengorbankan anaknya sendiri. Tapi Ishak tidak melakukannya. Oleh karena apa? Didikan dalam kesetiaan dan mempercayai Tuhan dan ayahnya sendiri menjadikan Ishak sebagai contoh sempurna bagi orang Kristen yang mengalami kesulitan. Nyonya White di dalam bukunya Putra dan Putri Allah halaman 212 menuliskan, ia tentu dapat menolak untuk menyerah kepada maksud bapaknya sekiranya ia memilih berbuat demikian. Ishak tidak menuduh Abraham bapaknya sakit ingatan dan tidak pula ia berusaha hendak mengubah maksudnya. Ishak menyerah. Ishak percaya pada kasih Abraham bapaknya dan bahwa ia tentu tidak akan mengadakan pengorbanan yang ngeri ini dari satu-satunya anaknya kalau Allah tidak menyuruh Abraham berbuat demikian. Inilah kunci Ishak dalam menghadapi cawan leburnya, yaitu percaya pada kasih Allah dan percaya bahwa kehendak Allah selalu yang terbaik. Kita lanjutkan pelajaran ini dengan kisah Hosea. Hosea disuruh mengawini perempuan sundal dan memperanakan anak-anak dari perempuan itu. Dan tragisnya sang istri ternyata melarikan diri dan berselingkuh dengan pria lain, bahkan memiliki anak dari pria lain. Tapi Allah menyuruh Hosea untuk mengambil istrinya itu kembali dan tetap mengasihinya. Kisah ini adalah perumpamaan tentang Allah dengan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel meninggalkan Allah dan melacurkan diri secara rohani dengan dewa-dewa lain. Tapi Allah tetap mengasihi mereka dan itu berlaku juga untuk kita. Semua manusia yang berdosa, bahwa inilah buktinya. Allah tetap mengasihi walaupun kita berbuat dosa atau meninggalkan Tuhan atau apapun itu. Di dalam Hosea 2 ayat 1 hingga 12 kita telah membacanya. Di situ dituliskan bahwa keadaan sulit yang dialami oleh bangsa Israel saat itu sepertinya jalannya terhalang duri tajam atau terkungkung sehingga tidak tahu harus kemana. Ketika kebutuhan dasar kita hilang atau kita dipermalukan, hal itu semua Tuhan izinkan terjadi adalah dengan maksud untuk membawa Israel kepada pertobatan. Dan seringkali dalam masa sulit ini kita tidak menyadari bahwa Allah sedang bekerja. Bahwa Allah sedang bekerja untuk keselamatan kita. Melalui apa? Melalui kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kemudian harus menghadapi kesulitan-kesulitan agar membuat kita bertobat. Tapi seringkali kita jatuh dalam prasangka buruk atau menyalahkan Allah karena merasa terluka, malu, susah, membuat kita menyalahkan Tuhan karena kita tidak menyukai apa yang Allah lakukan atau izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi dari kisah Hosea dan istrinya ini, kita harusnya mengerti bahwa sebenarnya Allah selalu bekerja untuk memperbaharui kita dalam perjanjian kasih-Nya. Lalu dilanjutkan, bagaimana dengan Ayub? Apa yang menyebabkan Ayub menderita? Kita sudah tahu kisah Ayub. Mari kita baca sekali lagi di dalam Ayub 1 ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang istimewa
dari pertanyaan ini adalah, bertanya awalnya adalah siapa yang bertanya? Tuhan. Sehingga Ayub menjadi perhatian iblis saat itu. Dan jelas Allah lah yang memberi izin kepada iblis untuk menghancurkan harta benda Ayub, anak-anaknya, bahkan kesehatan fisiknya. Pelajaran penting dari Ayub adalah dalam menanggapi penderitaannya, sepertinya akan ada dua cara dalam menanggapi. Yang pertama, kita bisa menjadi pahit dan marah, berpaling dari Allah yang kita yakini kejam atau bahkan tidak ada Allah, karena sudah membiarkan penderitaan menimpa kita. Atau kita bisa berpegang teguh kepada Allah, bahkan berpegang lebih erat lagi. Dan cara Ayub menghadapi cawan leburnya adalah dengan tinggal dalam hadiratnya dan menyembah Allah. Buktinya adalah di Ayub 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub menerima ketidakberdayaannya dan mengakui bahwa dia tidak dapat mengklaim atas apapun yang menjadi miliknya. Ayub mengakui bahwa Allah yang memegang kendali penuh dan Ayub percaya sepenuhnya pada kebenaran Allah. Selanjutnya pelajaran tokoh yang terakhir tentang Rasul Paulus. Kita juga telah mengetahui bagaimana perjalanan hidupnya, setia kepada Tuhan sampai mati. Hidupnya penuh dengan penderitaan, tapi apa yang disampaikan Rasul Paulus? Di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di sini kita membaca bahwa Paulus tidak hancur, tapi sebaliknya dia semakin bertumbuh dalam pujiannya kepada Allah. Di dalam ayat 4 dituliskan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Inilah yang diinginkan Tuhan kepada kita, yaitu melayani orang-orang yang menderita. Untuk alasan itulah Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa sakit yang sama, mengalami penderitaan yang sama, agar kemudian kita dapat memberikan dorongan bagi orang lain. Bukan dari teori saja, tapi dari pengalaman kita sendiri yang telah merasakan dan menyaksikan sendiri akan belas kasihan dan penghiburan Allah. Di pelajaran hari Kamis dituliskan, sejauh ini kita telah mempertimbangkan banyak contoh dari cawan lebur yang Allah gunakan untuk membawa kemurnian dan keserupaan dengan Kristus dalam hidup kita. Namun beberapa orang mungkin melihat contoh-contoh ini dan menyimpulkan bahwa Allah adalah pemberi tugas yang keras dan menuntut. Tentu beberapa orang mungkin berkata, kita tahu bahwa Allah menginginkan sesuatu yang baik bagi kita. Tapi contoh-contoh ini tidak mengungkapkan banyak perhatian dan kasih. Sebaliknya, Allah lebih terlihat seperti pengganggu. Dia menetapkan tujuan yang menyebabkan kita mengalami masa-masa sulit dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Tetapi di dalam Yesaya 43 ayat 2 ditekankan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini adalah janji Tuhan. Kita tidak dapat menghindari untuk tidak akan melewati air atau api kehidupan dalam dunia yang fana ini. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Walaupun menakutkan, tapi kita tidak perlu kewalahan.
Karena Tuhan tidak akan membiarkan air menghanyutkan atau api menghanguskan kita. Jadi cawan lebur Allah adalah yang pertama, bertujuan untuk bukan menghancurkan kita, melainkan menghancurkan dosa. Yang kedua, panasnya cawan lebur bukan untuk membuat kita sengsara, tapi untuk memurnikan kita, agar menjadi sebagaimana kita diciptakan. Yang ketiga, pemeliharaan Allah kepada kita adalah konstan dan lembut. Allah tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Semoga dengan pelajaran Sekolah Sabat minggu ini tentang contoh-contoh penderitaan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab akan membantu kita memahami mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dan belajar untuk bertumbuh dalam iman kerohanian kita. Walaupun kita harus melewati air dan api kehidupan, percayalah ada maksud Tuhan yang terbaik di balik semuanya. Dan tujuan kita hanya satu, yaitu memperoleh hidup kekal di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah memberikan satu pelajaran yang begitu penting. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami supaya dapat mengerti apa maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Walaupun kami harus melewati cawan lebur Tuhan, tapi kami percaya itu adalah maksud Tuhan yang terbaik untuk kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang telah mendengarkan dan mengikuti siaran YouTube ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih karena telah mengikuti channel YouTube ini. Mohon kiranya apabila terberkati, silakan share, like, dan subscribe channel YouTube ini. Tuhan memberkati.